Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini di episode yang ke-268 mengambil tema perbaiki dulu keluargamu baru berdakwah. Kalimat ini terdengar bijak, tetapi sering dipakai bukan untuk menasehati, melainkan untuk mematikan dakwah. Mari jujur sejenak. Apakah para nabi menunggu keluarganya sempurna baru berdakwah? Apakah Nabi Nuh berhenti berdakwah karena anak dan istrinya tidak beriman? Apakah Nabi Ibrahim menunda dakwah sampai ayahnya menerima kebenaran? Jawabannya jelas tidak. Allah berfirman, perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Ayat ini tidak mengatakan perbaiki dulu keluargamu baru berdakwah, tetapi memerintahkan untuk memperbaiki keluarga dan tetap berdakwah dengan kesabaran. Perbaikan keluarga adalah proses, bukan untuk syarat untuk berhenti berdakwah. Justru seringkali dakwah menjadi sebab berubahnya keluarga. Ironisnya, yang paling keras mengucapkan kalimat ini seringkali tidak berdakwah keluar, tidak membina ke dalam, dan merasa cukup dengan menjadi penonton yang merasa paling nyata melakukan. Jika menunggu keluarga sempurna baru berdakwah, maka tidak akan ada dakwah di muka bumi, karena tidak ada satupun keluarga yang sempurna. Dakwah bukan pamer kesempurnaan. Dakwah adalah pengakuan. Pengakuan bahwa kita sendiri sedang diperbaiki oleh Allah. Orang yang berdakwah sambil memperbaiki keluarganya lebih jujur daripada orang yang diam sambil menunggu kesempurnaan yang tidak pernah datang. Memperbaiki keluarga adalah kewajiban.
berdakwah juga kewajiban. Menunda kebaikan dengan dalih menunggu sempurna adalah kesalahan. Agama ini hidup karena orang-orang yang bergerak, bukan karena orang-orang yang pandai mencari alasan. Semoga Allah menjadikan kita orang yang memperbaiki diri dan tetap berjalan di jalan dakwah. Meskipun belum sempurna. Apabila kita mempelajari syariat Islam secara cermat, maka kita akan menemukan hikmah dalam usaha yang harus kita lakukan untuk dunia dan akhirat. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya mengenai segala urusan dengan jelas. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Ini adalah suatu isyarat bahwa di antara waktu 24 jam sehari semalam itu kita harus membagi waktu khusus untuk beribadah dan sisanya untuk beristirahat dari urusan duniawi. Dengan demikian kita dapat menyeimbangkan antara keduanya, yaitu kita dapat menunaikan kewajiban kita terhadap agama dan keperluan dunia. Dan jika kita menghabiskan waktu hanya untuk keduniaan dan keperluan jasmani semata, maka itu tidak adil. Dan dalam keadaan demikian kita harus meyakini bahwa kita sedang merugikan diri kita sendiri untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita supaya untuk membagi waktu dengan seadil-adilnya. Inilah makna dari ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Al-Baqarah ayat 201. Demikian disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.